pengen mendorong kerja ada dalam 1 minggu itu harus ada kerja yang work from anywhere. Itu saya heran teman saya Pak di satu divisi Pak, ada datang jam 5.45 Pak. Nah, waktu acara tanya jawab, close acara itu tanya jawab, saya diserang. Wika menonjolnya di mana? Nah, ini saya akan mengatakan. Halo Sobat Wika, ketemu lagi dengan saya Julian dan saya Puan di podcast We Talk, the Untold Story of Wika. Yeay. Mas Julian udah pernah kesini ya? Belum sih ini. Kok tadi kembali lagi? Ya harapannya kita akan selalu bertemu dan bertemu lagi di episode-episode berarti berikutnya. undangan selanjutnya. Ya harapannya begitu ya. Oke. Kali ini kita mau bahas apa nih Mas? Kita akan bahas mengenai seluk-beluk tentang akhlak. Oh berarti narasumbernya udah pasti yang sangat berakhlak. Iya, pasti sangat berakhlak gitu kan. Ya, untuk podcast kedua kali ini narasumber kita adalah Bapak Direksi Human Capital dan Pengembangan, Bapak Hajar Setiaji. Saya deg-degan. Iya, karena beliau ini akhir-akhir ini sangat-sangat membawa banyak perubahan nih di PT Wijaya Karya. Gimana kabarnya Pak Hajar? Alhamdulillah baik, Mbak Puan, Mas Julian. Alhamdulillah, selalu seger nih. Pasti ada resepnya karena menerapkan akhlak terus ya Pak ya. Amin. Ya Pak, ngomong-ngomong tentang akhlak nih Pak, sebenarnya sebelum jauh nanti akhlak itu di BUMN seperti apa, kemudian di Wika seperti apa Pak? Banyak teman-teman sebenarnya itu bertanya Pak, akhlak ini kan core value ya Pak ya. Jadi sebenarnya suatu perusahaan itu bisa eksis, bisa sustain, dia memiliki adanya core business dan core value Pak. Sebenarnya sih apa sih Pak core value ini Pak? Dan bagaimana pentingnya itu Pak? Iya. Jadi core values itu adalah sebetulnya nilai-nilai yang dipakai pada satu institusi, perusahaan misalnya di sini. Dan nilai-nilai itu nanti akan terimplementasi dari hulu sampai hilir, pimpinan sampai bawahan. Kenapa itu penting? Karena memang itu menggambarkan sebetulnya cerminan bagaimana perusahaan itu mempunyai nilai-nilai yang nanti akan terkait dengan bisnis yang dijalankan. Ini contoh ya, kalau perusahaan-perusahaan yang memang mengandalkan keramahan, customer care gitu ya, maka pasti dia customer care, isu customer care-nya itu diangkat luar biasa. Kalau bisnisnya memang mungkin tidak berurusan dengan itu, mungkin bisnisnya riset, mungkin customer care jadi tidak perlu kan kira-kira begitu. Jadi itu diperlukan. Dan ini akan sangat dirasakan oleh orang-orang di luar dari institusi tersebut kepada institusi ini. Ya, jadi ini contoh. Kemarin di Piala Dunia Qatar gitu ya. Ini kita ngomong bukan institusi tapi negara. Di Piala Dunia Qatar kemarin ada orang-orang Jepang setelah selesai acara banyak sampah terus dia bersihin. Itu dia udah punya core values tentang disiplin dan kebersihan. Ya. Dan dia nggak urusan itu. Orang lain mau lihat dia nggak lihat dia melakukan itu. Tapi yang kita orang luar terkagum-kagum lihat itu. Benar banget. Ya, jadi itu hanya untuk menunjukkan bagaimana core values itu menggambarkan satu representasi satu institusi, ya, satu perusahaan atau satu negara bahkan. Nah, jadi ini hanya menggambarkan ini luar biasa dan harus terkonek dengan bisnisnya. Kalau apa ya Pak? Maksudnya untuk proses pembuatan core value-nya sendiri tuh biasanya gimana sih Pak ngerumusinnya? Oh, ya ini tergantung. Biasanya memang yang baik, yang ideal itu adalah tidak lepas dari karakter bisnisnya, visi misi perusahaan mau kemana gitu ya. Terus kemudian strategi perusahaan dan core values yang harus dibangun. Core values yang harus dibangun sehingga semua strategi tadi itu bisa dicapai dengan baik. Memang kalau di BUMN itu sifatnya nanti instan. Karena bukan instan, disamakan karena memang core values itu ternyata buat bisnis yang dijalankan BUMN itu relatif sama. Nah, jadi itu. Jadi selalu dilihat dari nilai-nilai yang nanti akan mendukung program menjalankan bisnis di perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya Pak, kan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan sukses Pak. Seperti ya Nike, mungkin Adidas, Microsoft, Apple. Ya? Oh ya, Nike. Kalau naik ke puncak gunung ya Nike. Itu dia mereka kita memang sering dengernya kan jargonnya ya. Misalnya kalau Nike kan just do it kayak gitu Pak. Apple think big. Nah, sebenarnya itu juga part dari core value resume-nya core value yang menjadi brand mereka atau seperti apa sih Pak sehingga membawa kita tuh selalu terngiang-ngiang terus gitu kira-kira Pak. Ya, jadi itu tagline ya. Jadi memang tagline itu bisa versi singkatnya menggambarkan tentang bagaimana sebetulnya produk mereka itu bisa diartikan, kira-kira begitu. Ya, jadi versi singkatnya itu. Jadi menurut saya itu
sedikit banyak memang menggambarkan meskipun dia tidak detail ya, menggambarkan bagaimana sebetulnya profil dari satu perusahaan itu ada, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat kan artinya mungkin nanti Pak ke depannya kali Pak ya, BUMN juga ini akhlak ini punya jargon yang lebih eye-catching lagi kali Pak, yang lebih orang-orang milenial banget lah kira-kira gitu Pak. Sehingga nanti apa sih? Wah, kalau akhlak apa gitu kan, Pak? Ya siapa tahu ini. Sebetulnya kita ada kan, jargonnya kita kan BUMN kan membangun Indonesia. Ya. Jadi konteksnya kita ini adalah untuk negara, ada untuk membesarkan Indonesia. Konsepnya gitu. Kalau BUMN ya secara menyeluruh. Nah, nanti di masing-masing BUMN ya, mestinya ada spesifiknya juga sih. Iya, itu Pak. Karena spesifiknya dikaitkan dengan bisnisnya tadi dan dia lebih spesifik apa yang mau dilihat, kira-kira begitu. Ya kan? Itu Pak, kan tadi kan berarti kan kayak core value tuh udah inti banget lah ya Pak, harus ada di sebuah perusahaan. Dari Pak Hajar sendiri ada gak sih Pak cerita success story dari perusahaan manapun yang dia tuh berhasil karena ya dia benar-benar nerapin core value-nya? Ya, mungkin yang kita ngeliat yang lokal aja deh ya, jadi gampang dilihat ya. Kebetulan saya cukup dekat dengan beberapa perusahaan yang saya pernah sharing di sana gitu ya, pernah ngasih. Salah satu yang saya sangat terkesan itu adalah Kompas Gramedia Group. Ya, di Kompas Gramedia Group itu menanamkan satu values di mana orang-orang itu punya punya kedisiplinan tinggi, kemudian profesionalismenya itu tinggi. Saya nggak pernah baca tuh core values mereka, tapi saya merasakan ya. Dan yang saya surprise itu orang dari level teratas sampai ke security-nya itu karakternya mirip. Seperti itu. Jadi sampai betul-betul dia konsepnya adalah profesional, disiplin, melayani konsep-konsep. Jadi saya ada di sana meskipun mereka tidak tahu saya siapa, saya dilayani seperti seorang kalau ada pimpinan hadir gitu. Jadi bukan karena saya siapa gitu, tapi memang karena protapnya mereka begitu dan dia menjalankan dengan profesional. Bahkan biasa kan kalau kita keluar parkir nggak ada biaya parkirnya tuh, kita kan biasa ngasih ada tip misalnya, ditolak sampai seperti itu, seperti itu. Jadi karena dia melihatnya bahwasanya ini tugas kami. Nah, jadi ini yang salah satu contoh terbaik bagaimana core values itu betul-betul melekat di seluruh insan karyawannya. Dan itu kalau udah terjadi luar biasa. Dan kita lihat bahwa kenapa Kompas Gramedia Group begitu tumbuh besar dan baik luar biasa gitu ya. Jadi ini menurut saya adalah bagian daripada bagaimana dulu keberhasilan para seniornya, para pendirinya yang sampai sekarang diteruskan menanamkan core values pada perusahaan tersebut. Dan mungkin emang bukan butuh waktu yang singkat ya Pak, tapi butuh proses ya. Ya, kalau kita membuat satu budaya itu memang tidak seperti membalik tangan, ada tahapan-tahapannya. Jadi dimulai dari bagaimana values itu disepakati, kemudian bagaimana itu menjadi bagian daripada sistem perusahaan, kemudian bagian daripada perilaku yang disepakati sampai seterusnya gitu. Nanti sampai bisa dinilai. Gramedia aja punya value yang luar biasa. Kalau Mbak Puan biasanya di Gramedia cuma baca aja, Mbak, nggak beli itu, Mbak. Nggak beli. Anda kalau di sana rasain deh para yang layani Anda itu ramah. Karakternya mirip-mirip sama. Ramahnya itu loh, jadi Pak. Dilatih dan segala macam. Jadi memang itu udah jadi karakter. Iya. Even Mbak Puan cuma baca nggak bayar itu juga dilayani dengan baik gitu loh. Iya. Nonton sewika. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau tadi kan Bapak sempat bilang ya Pak, kita BUMN ada satu core value yang disamakan yaitu akhlak ya Pak. Nah di Wika kan juga pasti menerapkan itu dong Pak. Iya. Nah kenapa sih Pak Wika nih akhirnya relevan gitu sama core value akhlak itu sendiri? Iya, jadi sebetulnya dulu ada tim ya, ada tim bahwasanya memang dulu di Kementerian BUMN Pak Deputi waktu itu Pak Alex Denny memang memasukkan salah satu program penyamaan core values itu dibuat agar sebetulnya nih kalau kita ngelihat masing-masing core values BUMN tuh mirip-mirip sama. Iya, Pak. Tapi beda-beda aja namanya ya, Pak. Cuma beda namanya. Itu kalau sama ingat Mandiri pakai nama tip C gitu ya. Terus kemudian kalau di Wika IS ya. Terus kemudian kalau di Waskita saya dulu pernah tahu di sana Iptex gitu ya dan seterusnya. Tapi isinya sama, bicara tentang integrity, teamwork, professionalism, ya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kenapa sih ini nggak jadi satu aja? Nah, dan mengkombinasikan dari semua yang memang dibutuhkan, karena semua bisnisnya itu memerlukan itu, gitu loh. Karena bisnis kita relatif dalam bisnis yang konsepnya adalah sama, ya orientasinya kepada
pelayanan kepada negara dan juga profit di sisi yang lain. Nah, jadi dicarilah tuh nilai-nilai yang sama itu. Ketemulah menjadi akhlak. Dan itu sudah ada persis di mana-mana. Misalnya kalau di Pertamina ada 6C gitu. Bicara clean gitu ya. Itu di akhlak juga bicara tentang terkaitnya dengan amanah. Yang kalau dilihat dari dalamnya tuh memang ada tuntutan-tuntutan yang terkait dan seterusnya. Jadi menyatukan, otaknya jadi sama, mindsetnya, dan kita ini jadi talent mobility-nya jadi mudah. Sebetulnya nanti kalau Anda dipindah ke tempat lain atau ke BUMN lain, itu mindset-nya udah sama, bahwa kita bicara tentang core values akhlak. Jadi saya tidak perlu memikirkan berubah-berubah yang sebetulnya isinya sama, cuma beda urutan, beda penamaan, kira-kira gitu. Benar, Pak. Ya, jadi kalau kita nanti mungkin ada penempatan di BUMN yang lain, bahasanya adaptasinya sudah langsung bisa klik gitu ya Pak ya. Iya, kayak Pak Julian udah siap nih mau BUMN. Kalau posisinya nggak bisa naik ya Pak ya. Nggak bisa ngomong dia. Langsung bingung kan Pak, komen takut salah. Kalau naik jabatan ya mungkin nggak apa-apa ya. Amin. Ya. Tapi Pak, kalau di Wika sendiri tuh dari akhlaknya apa sih Pak yang paling menonjol? Ya udah AKHLAK Pak. Kira-kira tuh mana sih yang paling mungkin saat ini Wika paling menonjol Pak? Mungkin kedepannya ya akan menonjol semua kira-kira gitu Pak. Iya, kalau saya ngelihat bukan dilihat yang paling menonjol ya, tetapi dilihatnya yang sekarang paling kita mau kejar. Kita paling mau kejar. Kalau yang ininya sih rata-rata sih dalam semua BUMN tuh masih average sama lah kira-kira gitu. Tapi kalau saya mau lihat di sini yang menjadi skala prioritas kita yang paling penting saat ini ada 2 penting, yaitu 1 amanah dan kedua adalah adaptif. Amanah ini bagaimana kita akan mengejar janji-janji kita yang sudah pernah kita state ya kepada stakeholder, pada semua pihak. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu bahwa kita nggak bisa ngejar dengan cara-cara yang sama seperti dulu karena zamannya udah berubah, situasinya udah berubah, tuntutan dan kondisinya udah berubah. Jadi diperlukan satu kondisi yang adaptif. Nah, jadi 2 ini yang saya lihat menjadi tuntutan utama. Meskipun kalau tadi Anda nanya saya, Wika menonjolnya di mana? Nah, ini saya akan mengatakan sebetulnya track record-nya Wika itu menonjol di adaptif. Karena dari dulu Wika saya pelajari selalu isu inovasinya terdepan. Contoh, belum ada pabrik precast, dia pertama precast. Belum ada isu tentang sustainable energy gitu ya, udah masuk duluan ke sana dengan adanya solar water heater dan seterusnya. Ya, masuk ke motor listrik pertama-tama juga relatif. Jadi inovasi ini yang paling menonjol sebetulnya di Wika. Ya, nah, menurut saya udah jadi satu bekal penting tuh. Nah, kita makanya tinggal lihat amanahnya apa yang dijanjikan, terus kemudian di sisi lain adalah bagaimana kita mencapainya dengan cara-cara yang tidak biasa. Kira-kira itu. Cara yang tidak biasa nih Pak. Ini kan arahnya juga mungkin menjadi sebuah inovasi-inovasi baru kan Pak. Iya. Nah, mungkin juga seperti yang disampaikan Pak Hajar tadi, Wika memang sudah dari awal udah inovasi-inovasi cukup banyak tuh Pak. Precast pertama, motor listrik pertama gitu kan. Nah, cuman habis itu kan pesaing-pesaing datang nih Pak. Pesaing-pesaing datang juga. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya juga dengan penerapan akhlak ini kita bisa survive dan malah tetap terus lebih ahead dari pesaing-pesaing atau kompetitor yang lain gitu Pak? Ya, sebetulnya memang selalu ada teori blue ocean market sama red ocean market. Kalau kita udah lompat kepada satu market laut biru, lama-lama laut biru ini jadi laut merah lagi gitu ya. Jadi itu udah konsekuensi. Tinggal kita sekarang harus ngatur masuk ke dalam satu lompatan yang kira-kira nanti menuju laut merahnya cukup lama gitu atau perlu waktu kira-kira gitu. Terus nanti kita ketika orang-orang lagi berpikir masuk ke laut biru ini, kita sudah memikirkan laut biru yang lain. Nah, selalu begitu. Jadi itu. Nah, kalau dari sisi implementasi akhlak, kalau saya lihat ya implementasi akhlak yang paling penting adalah kita mau mendorong insan Wika ini paham betul ya akhlak ini bukan jargon, bukan omongan, bukan dihafalkan, tapi betul-betul terserapkan dalam perilaku sehari-hari dan betul-betul menjadi cerita contoh di Kompas Gramedia Group, betul-betul masuk dan menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari. Salah satu keunggulan yang menurut saya menarik adalah kita di Wika ini sudah mulai menerapkan perilaku spesifik akhlak versi Wika yang turunannya. Nah, jadi itu diukur dan nanti
akan ketahuan bahwa itu merupakan jadi bagian yang aktivitas untuk tahun pertama ini menjadi skala prioritas kita. Tentunya kita nggak boleh kekunci di sana. Begitu kita udah mengatakan, udah tercapai, misalnya salah satu contoh ya, di kompeten kita mensyaratkan seseorang harus belajar sendiri, dan kemudian nanti dia punya skor dan harus ada buktinya. Sharing juga ya, Pak? Ya, dan juga harus melakukan sharing. Ya, jadi kalau dia bisa melakukan dua itu, dia punya skor maksimal di kompeten. Tahun depan kita nggak boleh di sini lagi, karena ini udah jadi kebutuhan yang paling basicnya. Nanti kita kedua, mungkin kalau kita ngomong kompeten adalah kemampuan kita bicara di luar. Punya knowledge yang bisa kita sharingkan di luar, misalnya begitu. Jadi kalau kita mau makin, jadi bukan isu yang penting itu bukan isu kita jadi terdepan dibanding yang lain kalau di isu akhlak ya. Tapi yang lebih penting adalah kita paham betul dan kita implementasi dan menjadi bagian daripada hidupnya insan Wika. Itu yang paling penting. Dan orang rasakan. Jadi gini, ini sama-sama teman-teman ada yang jalankan, BUMN lain jalankan akhlak gitu ya. Nah nanti kalau dia ketemu sama orang Wika, dia ngerasakan ini akhlak banget nih orang Wika. Itu yang penting. Ya. Jadi ini akhlak banget ya. Ya orangnya amanah, pintar, kompeten, senang belajar, kemudian juga loyal, selalu ngomong hal yang positif baik terhadap perusahaan maupun BUMN dan negerinya. Kemudian juga selalu ada ide-ide baru, inovatif. Jadi dia ngerasakan betul. Nah itu bagian terpentingnya sebetulnya. Jadi boleh akhlak disebutin oleh semua BUMN misalnya gitu ya, tetapi belum tentu loh semua BUMN bisa menerapkan itu jadi cerminan dari seluruh karyawannya. Nah itu tantangannya di tempat kita. Akhlak banget. Udah isi formulir? Sudah bikin folder. Sudah bikin folder. Dan harus diisi. Harus diisi, jangan lupa teman-teman harus diisi ya, foldernya diisi. Ya. Ngomongin tantangan nih Pak, kan kita tahu ya Pak, karyawan Wika, insan-insan Wika nih banyak anak-anak muda, generasi milenial. Challenge terbesarnya apa sih Pak buat kita aja, saya generasi milenial ini untuk Puan sendiri, ayo saya dong, juga dong berakhlak gitu. Baik, kadang-kadang memang generasi muda ini punya satu nilai-nilai yang dianggap satu nilai-nilai yang menurut mereka ini adalah perbedaan generasi. Ya, jadi misalnya gini, dulu saya generasinya X, ya, ada generasi Y. Sekarang udah masuk nih yang kerja sama-sama kita generasi Z, gitu ya. Nah, terus kalau generasi X sama Y sama Z ini mungkin mirip-mirip lah, ya. Tapi yang X sama Y ini agak beda, ya. Nah, dunia gaya kerjanya X sama Y itu beda, ya. Jadi memang ada, ya, Anda tahu di generasi Y udah mulai banyak startup company, kira-kira gitu ya. Di dulu generasi X nggak ada, jadi memang situasinya beda. Nah, jangan sampai mindset bahwasanya perbedaan generasi ini terus kemudian tantangannya nih melupakan sebetulnya tuntutan akhlaknya itu apa, core values yang kita minta. Karena di core values itu jelas sesuatu yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama generasi nih sebetulnya. Saya kasih contoh ya, jadi gini, saya pernah memberikan sharing di Teknik Industri UI. Kebetulan saya di situ ngobrol banyak dan terus saya nyentil waktu itu ngomong, waduh nih susah nih di tempat saya bekerja ini kalau mau rekrut mahasiswa UI. Karena gampang keluar. Ini saya cerita kebetulan begitu ceritanya. Karena gampang keluar gitu ya. Jadi baru 3 tahun 4 tahun keluar gitu. Nah, waktu acara tanya jawab, close acara itu tanya jawab, saya diserang. Dibilangnya adalah, wah berarti Pak Ajari memang beda generasi sama kita. Generasi kami itu adalah generasi di mana kami itu memang mencari pengalaman. Kami akan tidak ada settle di satu tempat. Jadi kami akan lompat-lompat sampai kami nanti paham di mana kita nanti settle. Jadi memang beda Pak. Zamannya beda kira-kira gitu. Terus saya jawab begini. Ini contoh nih. Ini kejebak sama paradigma tersebut gitu ya. Pemikiran tersebut, mindset tersebut. Saya bilang kalau begitu yang sekarang jadi taruna-taruna di akademi militer yang sekarang lagi sekolah nih. Itu anak generasi Gen Z atau waktu itu udah Gen Z ya, Gen Z nggak? Iya Pak, berarti kan generasi Anda kan, sama-sama sekolah ya Pak. Sekarang Anda tanyakan kepada mereka, Mas, Anda ini nanti mau jadi taruna berapa tahun, terus nanti pindah keluar taruna, nggak akan ada jawaban itu. Jawaban mereka adalah, saya masuk taruna pengen jadi jenderal. Titik udah. Tidak ada satupun yang akan menjawab, saya cuma mau coba-coba jadi militer terus keluar. Ada orang yang seperti anak tadi, mahasiswa tadi, dan ada seperti orang yang anak taruna itu. Jadi nggak ada yang salah. Tetapi
kalau kita sudah masuk Taruna, ada core values yang dipegang di situ. Dan core values itu yang harus dituntut dijalankan. Kebayang nggak kalau orang-orang yang masuk Taruna, gaya kerjanya seperti orang-orang yang masuk di startup misalnya. Bisa work from anywhere gitu misalnya. Ya kalau di sini sah, bisa. Tapi kalau di sini jadi nggak bisa. Jadi makanya yang paling penting itu adalah mengikuti bahwasanya sekarang kita ini masuk komit ya, kita masuk ke BUMN yang kita cintai sekarang di Wika. Terus kemudian menuntut core values itu jalankan. Ya berarti memang, oh iya, kalau kita memang yakin bahwa ini tempat terbaik kita, cocok dengan core values-nya, kita harus jalankan. Tapi wajar gak sih Pak kalau kita tuh ngerasakan apalagi sekarang ada peraturan baru terkait jam kerja ya Pak. Kita sebagai kayak milenial, aduh shock banget sekarang dipantau gitu, berarti boleh wajar lah ya Pak ya sebagai merasakan itu. Jadi ini harus dibedakan. Peraturan itu sebetulnya sudah ada. Cuman teman-teman nggak sadar melakukan pelanggaran. Iya kan? Jadi kan peraturan sudah ada, sudah lama. Saya waktu masuk ke sini, saya pertama kali saya tanya jam kerja jam berapa? Ada flexible time ternyata ya, 8 sampai 8.30. Oke. Seragamnya apa? Saya tanya. Kapan bebas, kapan enggak? Bahkan waktu itu saya tanya juga, Jumat itu boleh pakai jin apa enggak? Kan pakai batik gitu ya. Terus tanyakan detail dulu. Karena ini aturan yang dibuat oleh perusahaan ini. Ketika saya masuk bergabung, saya harus menyesuaikan dengan peraturan perusahaan. Adaptif ya Pak. Jadi di situ konteksnya adalah saya menyesuaikan dengan peraturan perusahaan agar betul-betul bisa menjadi role model bagi yang lain. Kalau itu saya prinsipnya. Nah, yang terjadi bukan itu Mbak. Yang terjadi adalah ketika teman-teman sudah disepakati masuk jam 8.30, jam 9 baru ada yang datang. Jadi kalau saya ngomong core values nih, di sisi amanah ini nggak dapet. Amanah itu artinya konteksnya apa? Amanah itu kan konteksnya adalah memegang janji dan komitmen nih. Salah satu contoh perilakunya. Loh, janjinya kan mengikuti peraturan perusahaan. Nggak ada satupun dari Anda yang mengatakan saya nggak mau ikutin aturan perusahaan, nggak ada. Tetapi nggak nyambung. Disitulah kuncinya memang paling penting ya. Di amanah itu ada isu yang paling penting itu integritas. Integritas itu begini. Apa yang dipikirin, apa yang diomongin, apa yang dilakukan sama. Nah, makanya saya hanya mau mengajarkan kepada teman-teman, kalau memang ada satu aturan yang ada, dijalankan. Misalnya kalau aturan ini berat, kita rubah peraturannya dulu. Kira-kira begitu. Ya, saya bukan termasuk orang yang selalu pengen bekerja begini. Saya termasuk punya ide nanti ini ide ya, pengen mendorong kerja ada dalam 1 minggu itu harus ada kerja yang work from anywhere. Karena kita sudah ada online system. Konyol banget kalau kita nggak memanfaatkan situasi itu. Karena kita dulu kita Zoom tuh udah ada dari dulu loh. Ya kan, tapi kita baru pakai familiar Zoom tuh ya setelah ada pandemi. Setelah kita sekarang rapat biasa pakai Zoom, begitu pandeminya hilang kita rapat offline lagi. Ini kan agak tanda kutip ya, agak ada konyol juga gitu. Nah, kita nggak memanfaatkan itu dah. Jadi, tapi peraturannya harus kita sepakati dulu. Nah, begitu menjadi peraturan, baru kita nanti jalankan peraturan itu. Jadi, saya melatih teman-teman untuk paham peraturannya, ikuti peraturannya. Nah, nanti kalau udah dilatih seperti itu, kita akan gampang sekali untuk berada dalam satu lingkungan baru dan menyesuaikan. Nah, tadi yang artinya kan memang sebenarnya sudah ada aturan ya Pak ya, sudah ada aturan yang ada, tapi tadi bahwa kita penerapan akhlaknya mungkin belum 100% nih gitu kan. Nah, tapi dengan adanya mungkin terobosan-terobosan baru Pak, kan kita artinya teman-teman mungkin nggak hanya milenial saja Pak, bagaimana kita sadar untuk bisa mengikuti, tapi kalau mungkin sadar aja lama kali Pak, nunggu kesadaran kita mungkin lama Pak. Apa sih Pak sebenarnya tipsnya nanti untuk bisa menyambungkan itu Pak, satu frekuensi? Jadi ada jawabannya juga nanti terkait dengan pertanyaan Mbak Puan. Kalau kita mau berhasil menjalankan program itu ada 2 pendekatan. Ya, pendekatan pertama adalah mandatori, mewajibkan orang menjalankan itu. Jadi kayak dimonitor, dikontrol, itu adalah bagian dari mandatori. Kalau yang kedua adalah voluntary. Voluntary itu adalah melakukan karena kesadaran. Jadi mandatori melakukan karena dipaksa atau terpaksa, voluntary melakukan karena kesadaran. Kalau saya ditanya, kalau Pak Ajar menjalankan program, idealnya gimana? Saya akan jalankan dua-duanya. Dua-duanya itu adalah buat teman-teman dipaksa untuk mengikuti aturannya, jadi terkesan nggak nyaman, tapi sambil diberikan kesadaran mengapa dia melakukan itu. Nah, jadi itu bagian yang paling cepat. Jadi kalau sekarang nih absennya sih tetap mengikuti jam peraturannya, tapi kemudian kita monitor, terus kita kirimkan kepada para pimpinan. Anda tahu nggak tim Anda ini termasuk yang paling terlambat dalam satu divisi? Dia kaget-kaget sendiri. Oh gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jadi kita cuma memberikan kesadaran itu sih. Kemudian rata-rata teman-teman jadi, oh paham nih, kita harus tertib lagi, kira-kira gitu. Nah, di sisi lain, voluntary. Kemarin kita ada sosialisasi akhlak, ngobrol tentang pentingnya integritas, kan gitu dan segala macam.
Itu untuk memberikan voluntary-nya. Nah, voluntary-nya nanti akan kalau orang itu paham melakukan karena paham, why-nya dapat, maka akan sustain. Karena dia tahu bukan karena peraturannya, tapi karena nilai-nilai yang sudah dia pegang. Dan mengapa mengerti melakukan itu, mengapa harus melakukan itu. Mbak Puan dulu pernah dengar nggak? Kalau dulu saya pertama masuk Wika, Pak. Kita Tahun tuh berapa, Mas? berapa ya? 2013 lah ya. 2013 di situ kita pernah dengar, mungkin bukan tahu jargon atau itu memang selalu mengenang di ingatan saya, Pak. Kita terbiasa, bisa dulu, biasa baru jadi budaya. Yeah. Nah, apakah itu juga menjadi tadi Pak mandatory dan voluntary tadi menjadi akhirnya dulu mungkin kita sudah ada, tapi mungkin dengan berkembangnya saat ini jadi kebiasaan, iya, jadi lupa gitu. Jadi kayak lupa lagi nih gitu ya. Rootnya kita dulu sudah ada nih gitu. Kalau saya pribadi Pak, dengan adanya sekarang kayak bahasanya sedikit di penertiban lagi gitu Pak. Bagi saya ya ini menjadi juga pengingat bagi saya, motivasi bagi saya. Apalagi kalau anak muda zaman sekarang Pak, saat itu dia monitor Pak, terus dilaporkan ke kadif-kadifnya, itu namanya anak muda suka berkompetisi Pak. Itu saya heran teman saya Pak di satu divisi Pak, ada datang jam 5.45 Pak. Itu heran, itu habis subuhan langsung berangkat itu. Tapi dia memang jadi role model terus Pak, dan itu akhirnya secara tidak langsung, secara tidak sadar teman-teman kegerak semua Pak. Gitu. Itu Mbak Puan kalau yang saya rasakan ya Mbak Puan. Memang salah satu strategi kenapa kita mengumumkan semua divisi, kemudian disampaikan prestasinya, itu adalah salah satu strategi karena kita dari kita tuh punya jiwa kompetisi sebetulnya. Itu, Pak. Kadang-kadang ada orang yang berpikir how to be number one. Tapi kadang-kadang ada orang yang berpikir pokoknya jangan paling bawah. Nah gitu loh. Jadi begitu jangan paling bawah, wah kok jangan paling bawah ini paling stres ya. Lama-lama antara nomor 1 dan yang paling bawah itu range-nya udah pendek sekali. Jadi sudah sama. Jadi kalau udah sampai di level ini sebetulnya kita udah paham ini merupakan bagian yang dijadikan komitmen bersama. Jadi itu memang merupakan strategi. Tadi dikatakan dipaksa, terpaksa, biasa dan seterusnya. Memang itu part of daripada bagian ini. Tapi yang kita lebih luas lagi sebetulnya kita paksa itu adalah sekarang perilaku spesifik akhlaknya Wika itu. Nah, jadi orang dipaksa untuk belajar, kemudian ngajar, gitu ya. Belajar lagi, ngajar lagi, belajar lagi, ngajar lagi. Lama-lama jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan bahwasanya saya kalau nggak belajar, saya kalau nggak ngajar, saya aneh nih. Nah, kira-kira gitu. Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, kalau udah sampai di level itu, keren. Ya. Nah Pak, saya mau tanya balik lagi ke yang tadi core value, kan tadi Bapak merasa kalau dari Kompas grup itu, Gramedia, Bapak tuh udah berarti merasakan ini dong Pak, manfaat dari core value-nya mereka. Kalau di kita nih Pak, ada gak ya Pak mungkin pelanggan kita yang udah ngerasain juga, wah ternyata Wika tuh akhlak banget. Jadi saya ngerasanya kayak ada benefit gitu. Wika ini kan sebetulnya menonjol sekali dari karya-karya konstruksinya. Ya, jadi karya-karya konstruksinya itu yang dihasilkan nih termasuk yang owner paling happy lah dalam penyelesaian pekerjaan, kualitasnya dan segala macam. Ini saya lihat memang ini adalah bagian daripada kompeten. Karena kompeten itu kan selalu orientasinya adalah memberikan hasil terbaik dalam semua karya, kira-kira begitu. Nah, ini menurut saya merupakan hal yang sebetulnya secara basic sudah dimiliki, gitu ya. Namun sekali lagi perilaku itu kan nggak cuma satu, ada beberapa yang lain. Itu yang kita nanti mau tuntut lebih daripada itu. Contoh adalah tadi sudah bisa memberikan karya terbaik di satu sisi, tapi di sisi lain bisa nggak ya karya terbaiknya itu juga ada pembelajaran bagi orang lain. Nah misalnya kayak gitu. Jadi jangan cuman gini. Ini contoh sederhana aja. Kita banyak melakukan bangun gedung, bangun jembatan, bangun terowongan, semuanya bagus-bagus. Tetapi jas bangunan itu yang ada dan kita pergi. Harusnya kita terpikir membangun bangunan ini dan ada knowledge yang ditinggalkan bagi generasi-generasi, dan itu bukan orang Wika mungkin. Jadi saya lagi terpikirnya bahwasanya sebetulnya proyek dimanapun kita berada, ada knowledge yang akan tertransfer kepada generasi muda Indonesia. Jadi ada modul-modul pelatihan yang betul-betul akan dikuasai oleh mereka. Ya, baik dari sisi metode pelaksanaan, project management control dan segala macam. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang kita tinggalkan itu 2, bangunan fisik dan juga knowledge yang akan ditinggalkan di sana. Nah, ini adalah contoh bagaimana kalau tadi teori kompetennya dipahami,
saya nggak cuma mau ninggalin yang ini doang nih karya terbaik, tapi saya juga harus meninggalkan keilmuan, memberikan pengajaran. Pengajaran kan tidak hanya untuk internal, tapi juga untuk eksternal. Kira-kira gitu. Iya. Jadi legasinya nggak hanya bangunan fisik ya, tapi yang ilmu ini kan ngalir terus ya Pak ya. Iya. Nanti mungkin yang kita transfer lagi, Biasanya transfer lagi. anak muda tuh suka yang kayak gitu-gitu Pak. Ada yang berkesan-kesan. Ya saya rasa harus begitu. Ya. Nah Pak, kalau di Wika sendiri Pak, atau mungkin nanti ke dunia konstruksi Pak, sebenarnya kita kan punya karakter personality yang variatif sekali ya Pak ya. Sebenarnya yang klik itu seperti apa? Apa seperti Puan atau yang seperti saya? Gimana tuh? Ya yang Puan yang ceria gitu ya, lemah lembut, Amin. yang suka menabung gitu kan. Nah itu seperti apa sih Pak yang sebenarnya bisa, atau kita harus beradaptasi dengan suatu karakter tertentu yang kita bisa nanti survive atau kita bisa sukses di dunia konstruksi Pak? Ya, jadi kalau saya kaitkan dengan akhlak ya, saya kaitkan dengan akhlak, terus kemudian saya kaitkan dengan karakter bisnis kita gitu ya di dunia konstruksi ya. Nah kita tahu ada beberapa personality dan cara menilai paling mudah personality itu salah satunya dengan tools yang namanya MBTI. Ya di para orang-orang psikologi tahu lah. Nah MBTI itu sebetulnya ada 4 tipe karakter yang bisa dijadikan 16 tuh macam. Jadi satu yang dilihat bagaimana dia melakukan menyerap komunikasi dan bagaimana dia berkomunikasi, ekstrovert atau introvert, kira-kira gitu. Kemudian bagaimana dia melakukan pemikiran dalam membuat satu kesimpulan ke depannya. Sensing apa intuisi. Kalau sensing itu berpikir bebas ke depan, intuisi berpikir pakai pola, kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pemikiran yang menggunakan feeling pakai logika kayak logika ya, thinking ya. Jadi feeling apa thinking? Feeling itu pakai dia kalau mutusin sesuatu pakai nilai-nilai yang dia udah punya gitu. Kalau thinking dia selalu melihat data, analisa dan segala macam. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bagaimana dia memanage kehidupannya, ya, manajemennya. Perceiving apa judging. Perceiving itu adalah yang penting hasil akhirnya di sini, tapi jangan dipegangin mana-mananya, teman-teman selesai. Terus kemudian judging itu sudah jelas kotaknya begini. Nah, kita ngomong bisnis kita ya, kita ngomong bisnisnya. Saya ini punya pengalaman. Saya ini orang yang karakter bisnisnya memang cocoknya di dunia-dunia bisnis seperti ini. Suatu saat saya kerjasama dengan seorang artis gitu ya, penyanyi, yaitu Kinan Nasution. Saya membantu dia untuk mendorong albumnya lahir gitu ya. Ceritanya ini hobi aja sih sebetulnya. Ternyata cara kerja kita beda banget. Kita sepakat dalam waktu 2 bulan satu album ini selesai misalnya gitu ya. Dalam pemikiran saya yang konsepnya adalah judging, yang kalau punya schedule itu harus teratur, maka dalam 2 bulan ini saya akan bagi-bagi. Setiap minggu kita harus menghasilkan berapa lagu dan seterusnya. Nanti ada 2 minggu yang disisakan untuk finalisasi dan mixing dan seterusnya. Nah, tetapi di minggu pertama, minggu kedua ini lagu ini nggak keluar-keluar terus. Padahal targetnya ada 10 lagu. Tahu-tahu menjelang terakhir, waduh ini kacau nih udah. Udah deg-degan itu. Tetapi ternyata memang selesai. Di hasil terakhir selesai, hasil luar biasa. Sama-sama nih deadline-nya selesai. Dia gayanya adalah seniman, saya adalah gayanya adalah seorang kantoran lah kira-kira begitu. Ya dua-duanya benar. Tetapi kebayang nggak kalau orang proyek kita menggunakan sistem perceiving? Pak, Bapak jangan ngecek saya Pak ya. Nanti saya pokoknya nanti dilihat terakhir aja. Bubar, kira-kira gitu kan. Meskipun nanti selesai juga, tapi berantakan nanti kan pasti banyak komplain dan seterusnya. Nah, setelah saya teliti, bahwasanya orang-orang yang cocok kerja di dalam dunia seperti kita dan terkait juga dengan dengan isu akhlaknya kira-kira gitu ya. Itu adalah yang berkaitan dengan extrovert, thinking dan judging. Kalau intuisi sama sense-nya itu boleh tukar-tukar. Tapi extrovert kita kayaknya bisnis kita ini bukan bisnis yang orientasinya riset gitu ya. Meskipun ada bagian riset, tapi secara umum kita akan bicara tentang orang-orang yang harus berkomunikasi eksternal baik di dalam maupun di luar. Thinking kita memang harus dilatih untuk melakukan analisa dan kajian. Gak boleh memutuskan berdasarkan perasaan gitu ya. Dan judging itu adalah berkaitan dengan manajemen waktu yang baik, manajemen waktu yang betul-betul tertata rapi gitu. Nah, nanti kalau enggak kita repot sendiri kira-kira gitu. Nah, itu adalah pertanyaannya, Pak, kalau saya bukan tipe orang seperti itu gimana kan? Gitu kan? Nah, kalau bukan tipe seorang seperti itu gimana? Nah, jadi gini,
personality itu memang udah bawaan dari kita sebetulnya. Ada orang introvert bawaannya introvert, ada orang perseving bawaannya perseving. Tetapi kalau kita paham bahwa tuntutan daripada kita bekerja seperti ini, kita harus ngelatih dari introvert menjadi ekstrovert. Kita harus ngelatih dari orang perseving, dari orang yang waktunya nggak ada manajemennya, jadi orang manageable di waktu gitu. Dilatih. Setelah nanti dilatih, itu menjadi bawaannya dia. Sekali lagi, masih ada aslinya nggak Pak introvert sama perseving? Masih ada. Tidak hilang sebetulnya. Tetapi dia akan sudah memainkan dua peran. Nah, ketika nanti dia bisa, aduh aku mau ngambil energiku nih, aku perlu waktu sendirian aja karena aku introvert, bisa nggak masalah. Tetapi ketika dia berkomunikasi dalam dunia kerjanya, dia menjadi orang yang ekstrovert. Nah, jadi itu yang saya rasa dituntut. Karena kayak tadi ya, tuntutan kita untuk harmonis. Kan kita menghargai perbedaan, mendorong membantu orang lain, ya, dan seterusnya. Nah, itu juga tuntutannya harus ekstrovert. Kalau orang introvert nggak dapat tuh, kira-kira begitu ya. Kira-kira gitu ya. Kalau tuntutan seperti itu. Melatih itu kan melatih kepribadian ya Pak ya. Itu juga termasuk salah satu, maksudnya pas kita dilatih kepribadian kita sesuai dengan yang perusahaan butuhkan, itu juga termasuk salah satu rencana ke depan nggak sih Pak untuk dari perusahaan ya untuk menanamkan nilai akhlak itu sebagai dasarnya milenial di perusahaan Wika yang nantinya kan pasti jadi pemimpin juga ya Pak. Leader baru gitu Pak. Ya, jadi dalam program kami di HC itu ada program yang nanti adalah namanya nanti adalah semacam kayak pelatihan HC for non HC manager. Jadi seperti kalau ada finance for non finance manager. Nah, kebanyakan orang pada lupa kalau udah ngomong HC seolah-olah urusan human capital tuh urusannya divisi human capital. Program pengembangannya urusannya divisi human capital. Salah. Human capital itu sebenarnya facilitator, kemudian yang membuat strategik, analisis atau standarisasi dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Sebetulnya pelaku daripada hasil development-nya sendiri itu ya, orang-orang yang mengembangkan para SDM-nya, itu adalah di line manager, para pimpinan. Makanya nanti itu ilmu yang mau kita, termasuk tadi, membaca personality. Karena misalnya gini nih, misalnya, Mbak Puan misalnya orangnya introvert, gitu ya, orang introvert. Padahal tuntutannya kita ekstrovert nih, misalnya ya, misalnya. Nah, karena saya sudah tahu ilmu ini, saya nanti akan melatih Mbak Puan untuk ekstrovertnya dipaksa keluar. Dengan cara apa? Mbak Puan nanti saya tugasin ikut rapat. Nanti Anda yang jadi juru bicaranya teman-teman. Saya tugaskan Anda mimpin rapat. Nggak mungkin mimpin rapat Anda diam. Anda harus banyak ngomong. Jadi ketugasanlah yang membuat Anda menjadi berubah karena dipaksa untuk melakukan itu terus-menerus. Nah, nanti itu kita kaitkan juga dengan akhlak. Kira-kira gitu di perilaku-perilaku kita di akhlak tadi. Ya, jadi bagaimana Anda nanti coba teman-teman Anda ini beda-beda semuanya. Anda coba mengajak mereka menjadi satu tim yang kompak. Nah, kan ekstrovertnya harus dipaksa. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dikaitkan sekarang dengan akhlaknya juga. Jadi ini gabungan antara memahami core values-nya di satu sisi dan juga memahami isu human capital juga di sisi yang lain. Luar biasa. Ini saya sebenarnya dari yang terakhir disampaikan Pak Hajar ini. Pertama, ini ada kaitan dengan pertama kali saya ketemu Pak Hajar. Ada satu statement yang menarik menurut saya Pak. Bahwa Bapak menyampaikan pilih mana? SDM yang baik atau sistem yang baik. Tadi kan kita bicara ada sistem dan sebagainya, Pak. Tapi juga ada SDM yang baik. Penting pilih mana? SDM yang baik atau sistem yang baik. Nah, itu Pak yang menurut saya itu hal yang mungkin terdengar simpel tapi jelek gitu, Pak. Mendalam gitu, Pak. Ya, itu sebetulnya termasuk dalam quote saya, Pak. Quote saya. Jadi gini, sebetulnya SDM-nya lebih kita artikan karena kita mau menciptakan orang sebagai leader ya, para pemimpin-pemimpin. Jadi ini, kalau saya disuruh milih orang, misalnya ada satu kondisi, disuruh milih dua kondisi ini. Kondisi sama pertama adalah pemimpinnya ini baik, tapi sistemnya nggak ada. Dibandingkan dengan sini sudah jadi semua sistemnya, tapi pemimpinnya buruk, kira-kira gitu. Saya akan memilih yang pertama. Karena pemimpin baik pasti akan membuat sistem yang baik. Dia akan mengujakan sistem baik. Tapi hati-hati, pemimpin yang buruk, dia akan cenderung merusak sistem juga bahkan. Mampu, karena sistem itu kan ikutan daripada pemimpinnya. Jadi makanya saya selalu mengatakan saya termasuk orang yang kalau start itu mulai dari orangnya dulu. Dari orangnya dulu. Jadi kita benahi orangnya, menjadi orang yang berkualitas, bahkan menjadi pemimpin yang berkualitas. Percayalah yang lain-lainnya nanti akan ngikut sendiri. Kira-kira begitu. Ini kan kalau pilihan ya, tapi kalau memang dua-duanya sudah baik ya nggak apa-apa. Tetapi kalau pilihan saya memulai selalu dari orangnya duluan.
Artinya sumber daya manusia ini menjadi sebuah Sangat penting. aset yang sangat penting dalam sustainnya suatu perusahaan ya Pak ya. Kebetulan saya dulu pernah menjabat dalam berbagai variasi tugas, ya. Lama saya seperti kepala divisi operasi gitu. Lama juga saya seperti manajemen risiko, kemudian riset, kemudian engineering, anggaran dan seterusnya. Sampai saya masuk di jabatan sebagai kepala divisi HC gitu ya. Dan saya simpulkan ini gue banget nih. Dan saya simpulkan setelah saya mengalami Kadif HC, dimanapun saya menjabat, ilmunya HC itu yang saya pakai kemana-mana. Dan alhamdulillah relatif lebih berhasil ketika kita sudah tahu bagaimana ngelola orang. Jadi saya yang penting itu adalah orangnya, the right man on the right place in the right treatment. Kalau udah right treatment, everything is done properly. Kira-kira begitu. Tapi kok bisa Pak Bapak nyimpulin kayak kepala divisi Aceh, wah saya banget nih, itu kenapa ya Pak? Jadi gini, ya satu feel bahwasanya saya merasakan banyak hal banget yang bisa saya explore di sana. Ya saya kebetulan orang yang explorer banget. Dan jangan dikira manusia itu nggak bisa dieksplor dengan luar biasa. Kalau yang semua teori bangun jembatan, itu ya di situ-situ aja sih. Kalau kita ngeksplor ada, tetapi nggak akan jauh. Begitu saya ngomong manusia, ternyata dari sisi personality-nya bisa dibongkar, cara rekrutmen bisa dibuat metode baru dan seterusnya. Jadi buat saya ini jadi sesuatu yang luar biasa ketika saya bisa mengeksplor lebih banyak. Dan kedua, karena saya punya komitmen tadi, ternyata saya kalau membantu manusianya berhasil, yang lainnya akan sukses. Nah disitulah saya menjadi penting banget tune up manusia. Kalau tune up manusianya benar, nah itu saya merasakan di situ, feel saya ada di situ, dan saya dimanapun saya bertugas, selalu saya pakai menjadi kekuatan dalam menjalankan manajemennya. Ada kesenangan sendiri gak sih Pak kalau udah sharing itu pasti ada kesenangan sendiri ya? Ya, memang iya. Kalau saya sendiri, kalau sharing itu adalah bagian daripada daripada komitmen saya di satu sisi, dan di sisi lain hobi saya juga sebetulnya. Jadi saya sudah dari dulu punya karakter, saya kalau sampai belajar, targetnya harus sampai mengajar. Nah, itu menarik tuh. Dan ilmu saya ini nanti akan diambil oleh orang lain, tidak ada yang satu tupi, semua materi saya akan saya bagikan, dan orang jadi lupa, nanti orang lain jadi lebih pintar dari Bapak nih, kira-kira gitu. Yeah. Ketika mereka mau belajar seperti saya sudah belajar hal yang baru lagi. Dan dengan cara seperti itulah saya terus ingin belajar hal yang baru lagi. Kira-kira begitu. Nah, satu sisi, ini satu bagian yang sifatnya adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat kita berikan kepada orang lain. Di sisi lain, kita selalu menjadi orang yang berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya ada peribahasa, mencari ilmu sampai ke negeri orang. Artinya ilmu ini kan kita juga di ajaran Islam juga selalu kejar ilmu sampai akhir hayat bahasanya gitu kan. Dan itu mungkin juga Pak Hajar sendiri sudah melakukan itu menjadi sebuah habit ya Pak ya. Nah itu yang gimana juga sih Pak sebenarnya menumbuhkan itu Pak. Kayaknya saya merasa Pak milenial zaman sekarang, mungkin nggak hanya milenial ya, bahwa kalau kita lihat di data-data yang ada bahwa literasi kita dalam membaca buku itu kan juga kurang ya Pak ya. Padahal untuk ilmu ini secara tidak langsung sebenarnya bagaimana kita sering juga membaca, menambah literasi kita. Nah itu mungkin ada tips and trick juga Pak biar teman-teman. Ya sebetulnya karakter orang belajar itu beda-beda. Jadi learner is the center of the learning. Jadi pembelajar itu adalah pusat dari cara pembelajarannya. Jadi yang menentukan kita sendiri nih. Ada orang yang pembelajarannya visual. Misalnya visual itu selalu dengan termasuk membaca dan segala macam. Ada orang yang sifatnya auditorial. Auditorial itu kalau sekarang udah keluar loh buku-buku yang diaudiokan. Jadi kita hanya dengarkan dari suara aja. Ya, ada orang yang sifatnya kinestetik. Kalau nggak ngelakukan, nggak jalankan, dia merasa seperti belum belajar. Nah, setiap orang itu beda-beda tuh. Tidak harus baca buku sebetulnya. Tetapi dia memahami bahwasanya saya tipe orang pembelajar yang seperti apa. Ya, saya sebetulnya juga bukan orang yang senang membaca buku sampai detail. Jadi saya kalau membaca buku cuma dipegang chapter-chapter pentingnya. Terus kemudian saya cari YouTube-nya misalnya. Terus kemudian saya cari pengalaman dengan diskusi dengan orang-orang yang terkait dengan itu. Buat saya itu lebih interaktif tuh buat saya. Nah, setiap orang beda-beda. Tapi yang paling penting adalah spirit belajarnya. Nah, Anda yang lebih tahu cara belajar yang paling tepat buat Anda. Anak-anak sekarang ini ya, saya punya anak, dia juara bahasa Inggris di SMA di Jabodetabek itu. Bahasa Inggrisnya keren banget dan saya nggak pernah ngursusin dia. Juara 1 loh. Ya lomba kayak ada debatnya gitu. Dan saya nggak pernah ngursusin dia, nggak pernah memberikan sekolah dia bahasa Inggris. Dan setelah saya tanya, kamu diajarin di sekolah bahasa Inggris? Ternyata tidak. Maksudnya diajarin tapi tidak spesial gitu. Biasa aja standar gitu. Setelah saya pelajari, kamu belajar dari mana? Dari game.
Jadi dia main game yang interaktif online itu, terus ketemuin sama orang-orang Eropa, Amerika itu, terus dia selalu berkomunikasi dengan mereka, memaksa diri dengan mereka, dan cepat sekali. Dan saya katakan seperti itu, ya sah-sah saja, orang cara belajar beda-beda, karena dia yang paling tahu kekuatan saya ada di mana. Tadi menarik tadi, metode belajar itu bisa beraneka ragam sesuai dengan karakter kita ya. Iya. Tapi yang paling tadi adalah spirit untuk belajar. Nah, untuk di Wika sendiri Pak, nanti ke depannya ini hal-hal apa yang Pak Hajar mau coba, mungkin inovasi atau terobosan untuk yang bisa mendorong akhlak ini bisa lebih, ya kita nanti Wika itu lebih berakhlak lagi Pak, kira-kira seperti itu. Iya. Kan juga milenial tuh kadang ada naik turunnya ya Pak, labil ya. Saya dong. Makanya kita di sini ada program yang namanya agen perubahan, change agent. Change agent itu nanti ditandai pakai PIN nih, ya pakai PIN. Kita lagi dapat lah ya. Kita lagi dapat, harus ngejar ini. Sekarang PIN ini hanya dipakai oleh para pimpinan-pimpinan, ya BUD-1, sebagian BUD-2, dan juga direktur. Anda perhatiin deh, semua direktur pakai ini. Karena kami harus menjadi role model akhlak. Ya. Nah, ini mengingatkan kita. Tetapi ini juga campaign sebetulnya. Kampanye bahwasanya kalian, para change agent terpilih karena perilaku spesifik akhlak skornya bagus, Anda akan berhak memakai ini. Dan yang memakaikan Anda juga para pemimpin-pemimpin, bahkan direktur Anda sendiri. Nah, jadi itu hanya untuk menunjukkan bahwasanya program akhlak ini harus dibuat menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ya, menjadi seseorang pengen menuju ke sana gitu. Yeah. Nah, pengen menuju ke sana. Nah, ketika nanti dia sudah menuju ke sana gitu ya, dia akan mengalami manfaatnya. Jadi kalau kita nanti mengatakan para change agent ini ada satu terobosan juga bahwa change agent ini nanti kita akan perlakukan dengan dengan treatment yang berbeda. Kalau saya nanti mau mengusulkan kenaikan status, saya mulai dari change agent duluan. Kalau saya mau menaikkan promosi jabatan, saya pilih dari yang ada, pilihannya adalah yang jadi change agent. Kalau saya mau ada program sekolah kan, saya nyari yang change agent duluan. Nah, karena apa? Karena memang mereka berbeda dari yang lain. Nah, harapannya kenapa kita melakukan ini? Agar semua orang jadi iri sama change agent dan pengen jadi change agent. Nah, di sisi lain change agent ini ketika dia udah punya budaya, sudah punya kebiasaan yang skornya menyebabkan dia tinggi ya, amanahnya tinggi, kompetennya tinggi, loyal tinggi, adaptasinya tinggi dan segala macam. Dia udah jadi kebiasaan seperti tadi yang teman Anda mengatakan datang jam 5.30. Buat dia pertama kali dia bangga dapat reputasinya kan gitu kan. Wah, ini terbaik terus nih, jadi contoh model. Lama-lama misalnya nggak ada penghargaan itu pun dia tetap datang jam 5.30. Karena dia udah menjadi values, udah jadi nilai-nilainya dia yang dia yakini. Gue nggak urusan. Mau siapapun yang bos gue atau lingkungan kerja gue udah seperti ini. Itu yang mau kita bentuk di sini. Dan terobosannya salah satunya adalah program Change Agent tadi. Jadi teman-teman juga marilah berlomba-lomba untuk dapat skor yang tinggi, bisa jadi Change Agent milenialnya. Jadi kan pasti kan ngisi foldernya, terus kemudian ngisi aktivitasnya, terus kemudian saya berharap bukan diikuti aktivitasnya seperti orang ikut jalankan checklist ya. Udah nih gue gitu. Tapi menyerap apa sih yang Anda harus lakukan sana, kenapa? Why Anda melakukan itu? Kan untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah itu Anda lakukan berulang-ulang. Jadi saya menyarankan bagi orang yang menjalankan isu kompeten ya, untuk belajar dan mengajar, jangan dilakukan satu kali. Harus berulang kali. Nah, makanya nanti di bulan Maret, di ulang tahunnya Wika, kita akan milih the best change agent. The best change agent. Jadi di antara change agent yang terpilih, nanti mungkin change agent yang terpilih mulai bulan Februari udah ketangkap ya, Februari udah ketangkap. Kita akan mencari the bestnya, ya. Dan menurut saya itu adalah pembuktian bahwasanya perusahaan memperhatikan orang-orang yang berbeda. Ini berarti kisi-kisi juga ya Pak? Bocorannya ke kita dulu ya. Jadi itu. Best agentnya tuh berarti penilaiannya dari skor akhlak. Skor akhlak. Jadi kan kita punya contoh perilaku spesifik akhlak, ya, kompeten tadi ya, harus belajar. Tapi juga harus ngajar. Persentasenya 22%, 20% misalnya. Ya. Kemudian kalau loyal misalnya, kita mau mempromosikan Wika keluar, hal positif. Atau BUMN lah, kira-kira gitu. Dapat skor. Kita kerjasama kolaboratif, dapat skor. Ini kan kita udah sosialisasikan. Kejar skornya. Jadi udah sangat clear kok apa. Jadi kadang-kadang nih, saya dulu nih sering mendapatkan pertanyaan kayak gini. Pak, kok karir saya tuh tetap terus ya? Saya kok status saya nggak berubah-berubah ya? Kan kira-kira gitu tuh. Cuman ngeluh doang gitu. Tapi saya tanya balik, Anda skor akhlaknya berapa ya? Nggak bisa jawab gitu. Terus saya jadinya gini, kalau dia nggak bisa jawab skor akhlak gitu ya,
mau menuntut dia mau menjadi berubah, tapi dia tidak pernah melakukan perubahan. Makanya ini seperti kayak orang gini. Einstein punya quote bagus nih. Insanity is doing the same thing again, over again, ya, and hope different result. Ya, jadi orang gila itu adalah melakukan hal yang sama setiap saat, tapi berharap hasilnya beda. Jadi dia kerja dengan cara yang sama, nggak berubah, tapi mengharapkan nasibku berubah. Nah, dengan adanya program akhlak ini, gitu kita memang udah ngajarin sesuatu nih. Ayo, kalian berubah ya, gitu ya. Dan ini manfaatnya buat pekerjaan mereka sendiri juga. Kalau begitu nanti karir, status dan segala macam, insya Allah otomatis juga berubah. Ya, jadi. Tapi banyak ya Pak millennials Wika yang suka sharing gitu ke Bapak terkait akhlak ini. Atau kan kayak Bapak sering banget nih interaksi juga sama gitu, kita-kita. Ya. Enak juga ngobrol lama-lama gitu Pak. Ya. Menurut saya sih banyak anak-anak muda ya interest sekali dalam diskusi seperti ini. Terutama dikaitkan dengan nilai-nilai yang selama ini mereka pahami sebagai seorang milenial ya. Pak milenial tuh begini. Menurut Bapak gimana ya? Seperti pertanyaan Anda tadi itu sering banget ini saya jumpai. Jadi wajar. Loh enggak, itu bagus sekali. Pertanyaan itu dikeluarkan, tetapi sekali lagi jangan salah ya paradigmanya bahwasanya kita di sini bicara tentang core values akhlak ini sebetulnya justru untuk punya karir baik, punya kesempatan bagus. Karena misalnya nih kita ada pilihan mau mempromosikan seseorang menjadi kepala divisi misalnya. Dia sendiri nggak pernah tepat waktu. Ya kan, nggak pernah bisa megang janjinya. Gimana mau kita milih mereka? Kira-kira gitu kan. Jadi karir kita ini juga ditentukan bagaimana kita punya core values akhlak ini dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Kira-kira begitu. Jadi buat saya just do it. Ya, just do it. Jadi kalau itu nanti dilakukan insya Allah. Dan kedua, jangan dalam tahap sekarang ini kita agak paksa. Makanya saya sekarang skor akhlak itu saya umumkan terus antar divisi. Yang udah buat folder sekian, yang belum ngisi, wah biar panik. Kesannya itu memang mandatori kesannya. Tetapi di sisi lain, kalau Anda tahu why-nya kenapa saya sosialisasi, Anda akan ngerti kenapa saya melakukan. Karena saya melakukan ini untuk reputasi saya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ya, insan Wika, Anda jangan salah. Anda bekerja selama puluhan tahun, mungkin sampai 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun di Wika. Sebetulnya menciptakan apa sih? Menciptakan reputasi. Ketika Anda di usia 55, 56, 57, dan Anda harus pensiun, Anda masuk the real life of your life. Masuk dalam kehidupan sesungguhnya dari diri Anda. Ya, disitulah Anda dinilai sebagai seorang Julian, sebagai seorang Puan. Karena reputasi Anda sudah nempel di situ. Kalau Anda tuh punya reputasi baik selama Anda bekerja, don't worry masuk ke dunia pensiun. Karena nanti Anda justru dicari. Pekerjaan lah mencari Anda. Ya kira-kira gitu. Tapi sekali lagi, reputasi ini kalau baik. Kalau reputasi ini buruk, Anda akan dihindari oleh banyak orang. Nah jadi gitu. Jadi orang banyak yang salah. Bekerja hanya sebatas mencari nafkah, mencari uang dan segala macam. That's nice. Ya itu betul sih. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya kita sedang menciptakan sebuah reputasi. Dengan adanya akhlak ini, kita ada guidance sebetulnya. Ada guidance. Gimana saya menciptakan reputasi saya? Based on daripada core values akhlak tadi. Nah itu tadi. Teman-teman Wika jangan sampai lupa ya. Why-nya itu. Why-nya kita di sini berkarir. Nah itu why. Reputasi kita itu. Emang milenial zaman now zaman now kan kayak harus tahu dulu ya Pak. Kenapa sih ngelakuin ini? Apa sih nanti goalnya apa sih? Betul. Saya dapat apa sih ya gitu Pak. Betul. Gitu. Betul. Nah mungkin nanti yang ini terakhir ya kali ya, yang harapan Pak Hajar nih Pak. Kedepannya ini tidak hanya untuk milenial tapi keseluruhan pegawai Jaya dan Wika kedepannya akan seperti apa dengan core value akhlak ini Pak? Ya. Jadi sebetulnya saya berharap jualan terbaiknya Wika itu adalah orangnya. Produk itu susulannya. Ya. Orang itu artinya begini. Produk itu dampak dan akibatnya. Nah, jadi yang kita lihat kalau orang berurusan sama orang-orang Wika, dia merasakan unsur yang ada di nilai akhlak tadi. Orangnya senang belajar, senang berbagi. Ya orangnya senang kolaborasi dengan banyak pihak. Orangnya senang pegang janji, komit dan segala macam. Itu nilai jualannya kita sebagai orang tahu akhlak banget itu dirasakan di Wika. Kira-kira gitu. Bahwasanya kita melakukan ini terus kemudian kita dampaknya punya fisik yang bagus dan makin disenangi, itu impact lanjutannya. Yang tentu juga kita perlukan. Tetapi sebetulnya kalau kita udah bisa ngejual orangnya dengan baik, maka yang lain-lainnya akan ngikut. Orang kalau bisnis, yang dilihat tuh orangnya dulu. Yeah. Ya, jadi kalau Anda nanya,
Mas San yang itu memberikan investasi ke Jack Ma ya waktu di Bukalapak pertama kali itu. Kok di Bukalapak, di Alibaba pertama kali itu, yang dilihat tuh orangnya dulu. Dia udah ngeliat bisnisnya, menurut gue bisnisnya salah deh nih. Menurut gue kajiannya nggak gini dan kayak gini. Tapi dia ngeliat orangnya. Buat dia nih orang nih luar biasa nih. Dia punya komitmen, dia punya sesuatu reputasi yang baik juga, dan meyakinkan timnya bisa menggerakkan orang Cina banyak untuk membantu mensupport dia. Masukin bisnisnya. Karena memang sesuatu mulainya dari orangnya dulu. Kalau orangnya itu dalam konteksnya sudah menyamankan karena memang sudah mempunyai nilai-nilai yang luar biasa, maka yang di belakangnya akan ngikuti. So, itu yang nanti menjadi jualan kita ke depan. Manusia Wika yang luar biasa karena mereka betul-betul akhlak banget. Luar biasa. Masya Allah. Semoga amin ya. Harapan-harapan ini bisa kita secara perlahan-lahan kita nanti timbul kesadaran. Kita ya tadi yang paling penting mungkin kita bisa ingat tadi bahwa kita harus tahu benar tuh kita oke lah terpaksa dulu, artinya ini kita menimbulkan kesadaran kita dengan adanya mandatori yang ada, kemudian kita punya why-nya tadi. Why-nya adalah reputasi ya, tujuannya. Hasilnya mungkin jangka panjang ya Pak, nggak langsung dirasakan sekarang gitu. Dan tadi endingnya adalah tadi kita di titik yang Wika berakhlak banget ya kalau statementnya dari Pak Anjar. Oke, mungkin kita udah cukup lama nih, nggak kerasa ya kalau ngobrol sama Pak Anjar. Mungkin kalau bisa saya ngobrol 3 jam juga nggak apa-apa ya. Tapi mungkin Pak Anjar ada acara-acara yang lain. Kita buat seri-seri selanjutnya. Ya, itu Pak. Lebih seru. Kalau bicara akhlak ini sebetulnya nggak bisa pendek, panjang. Ya. Apalagi mungkin lebih menggali pengalaman Pak Anjar lagi ke depannya. Gitu. Seru ya Pak. Iya. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara ya. Kita rasa ini sudah cukup bermanfaat sekali. Semoga nanti teman-teman Insan Wika semua bisa mengambil manfaat dari obrolan pagi yang bermanfaat ini, Pak. Pagi ya? Pagi ya, nanti tergantung ya. Nanti ke siang ke malam juga. Yang jelas pagi yang ceria ini. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan harapannya semua tetap happy selalu. Amin. See you in We Talks and bye-bye. Pagi.